kita mendampingi klien kami dari ruang artis manajemen. Hari ini kita menggugat BYOB karena dia telah melakukan tindakan manifestasi ingkar janji dengan memutus secara sepihak kontrak yang sebenarnya itu masih berlangsung dengan klien kami. Kontraknya itu dari Juni 2022 sampai Juni 2024. Dan baru berjalan 1 tahun 3 bulan BYOB secara sepihak itu memutus kontrak dan klien kami tanpa pemberitahuan apapun. Tidak ada alasan. Tiba-tiba aja dia memutus kontrak. Nah, isi kontrak itu sebenarnya seperti yang biasa ya, kalau kontrak dengan manajemen itu kan selama 2 tahun itu seorang artis itu tidak boleh mencari job sendiri, itu harus melalui manajemennya. Nah, cuman karena kontraknya masih berlangsung, dia secara sepihak, masih ada sisa waktu sekitar 7 bulan, dia tetap mengambil kontrak secara sendiri. Jadi tidak menghormati isi kontrak tersebut. Awal pertemuannya saya dikenalin dengan kakak Gea, yaitu Teh Gina yang memang sebelumnya sudah bergabung. Jadi ada di situ lagi. Nggak ada kabar tuh. Sampai sekarang tidak ada kabar. Tapi saya yakin bahwa Gea sudah tahu, karena kita udah cek ke panitraan bahwa ras panggilannya itu sudah diterima oleh BYOB. Ya, apa Mas Layar? Jadi di perjanjian itu ada satu klausul bahwa memang kita tidak mempersilahkan seorang artisnya itu untuk memutus kontrak, tapi dia harus membayar kayak semacam uang denda gitu ya, uang penalti. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena masih ada sisa kontrak dan dia mengambil job tanpa pemberitahuan, maka itu juga dapat dikenakan sanksi dan denda. Dan 2 hal itu yang kita tuntut dalam gugatan ini. Total itu sekitar 4 miliaran. 4 miliaran. Iya. Itu kita berdasarkan perjanjian nilai kontrak. Jadi kita tidak memasuki imaterial ya Bu ya. Jadi memang kita benar murni isi perjanjian aja. Sidangnya perdata Pak. Sejak kapan sih pemutusan kontrak itu? Itu di bulan September 2023 ya. September 2023. Artinya masih ada setengah tahun isi kontraknya. Nah ini dia, sebenarnya kita juga yang mempertanyakan kenapa dia nggak hadir hari ini ya. Karena sebelumnya sudah sempat ada komunikasi, sudah ada pertemuan, dan memang dalam pertemuan itu ternyata ya si BYOB itu tidak membuka itikat baik. Itu saja sih. Jadi berapa kali hampir ada 3 pertemuan kita ketemu, tapi tidak ada itikat baik dari dia. Jadi selama dari 3 pertemuan itu tetap tidak ada penjelasan juga terkait alasan dia bukan memutuskan kontrak secara sepihak itu. Tidak ada. Betul, karena kan ini kan jelas kok di dalam kontrak itu harus bayar penalti, sama dia harus bayar denda karena dia mengambil job. Hanya itu saja yang kita minta, dan itu sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh klien kami dengan BYOB. Yang terdetek sama kami itu sekitar 30-an. 30 sampai kalau nggak salah sampai bulan Maret sih. Dan itu nanti kami yang buktikan dalam pembuktian ini. Bervariasi sih, tergantung di Jakarta atau di luar kota. Gratisan? Iya, untuk luar kota udah segitu. Kemarin itu udah direkap, saya juga Ya, lupa jadi ingat. untuk denda penalti itu 500 juta, karena itu di perjanjian sudah ada klausulannya. Nah sementara sisanya itu ya sekitar 3,5 miliar itu denda akibat job yang diambil. Kan kita sudah pernah ketemu. Yang alasannya dia apa gitu? Nggak ada alasan sih. Pertemuan terakhir kapan? Ramadan ya. Ramadan tahun lalu. Ramadan ini? tadi Tahun ini? 2024 kita makan bareng, kita buka bareng. Dan itu kan peristiwa itu udah terjadi ya? Sudah. Artinya ada perundingan secara kekeluargaan Iya, gitu. betul. Apa yang disampaikan sama? Nggak ada, BYOB langsung meninggalkan gitu aja. Iya. Pertemuan belum selesai, tiba-tiba dia pergi dalam pertemuan. Betul. Nggak ada sih. Ada sih, jobnya tetap jalan Pak. Kita juga tahu kok dari sosmednya dia gitu. Enggak sih, karena ini sudah masuk ke persidangan ya, jadi ya kita serahkan ke pengadilan aja untuk pemeriksaan. Ya akan lanjut Pak, akan lanjut pemeriksaan. Karena kan sidang pertama biasa kalau sudah lengkap akan mediasi tuh, ya kita terbuka sih, kita fleksibel ya Bu ya untuk mediasi. Nah tinggal kita tunggu tawaran seperti dia seperti apa. Tapi kalau misalkan dia tidak hadir juga, ya kita akan minta pengadilan untuk meneruskan pemeriksaan. Sekitar 4,2 M. Jadi sebenarnya sih ini bukan masalah uang, tapi masalah etika aja sih. Itu aja sih saya sih pengennya juga memang nggak berlarut-larut, kita pengen damai gitu. Nggak ada sih, nggak ada yang WA saya juga. Terakhir kalau nggak salah ganti lawyer ya. Nah itu nanti mungkin bisa kita konfirmasi pada saat sidang lah.
Tapi hari ini nggak hadir semuanya. Belum ketahuan ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.